Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan bicara soal polemik nasab, namun saya akan membahas terkait isu yang sedang viral, yaitu di mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapat aduan atau laporan dari salah satu siswa dari sekolah SMK swasta, yang mana lembaga swasta tersebut mengadakan studi tour, namun dengan anggaran yang cukup memberatkan untuk para wali siswanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, lembaga swasta tersebut membebani per siswa kurang lebih sekitar 5 juta. Ini tentu akan sangat membebani bagi wali siswa yang kurang mampu atau yang tidak mampu. SMK yang dimaksud adalah lembaga pendidikan swasta yang bernama SMK Magda Nusantara. Ini berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, padahal daerah Bekasi itu daerah yang di bawah kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sudah melarang adanya aktivitas studi tour antar provinsi untuk wilayah Jawa Barat. Sebelum saya mengomentari lebih jauh tentang lembaga SMK Magda Nusantara yang berada di Bekasi, Jawa Barat, mari kita simak dulu cuplikan video dari Kang Deddy Mulyadi yang mendapat aduan dari salah satu siswa sekolah tersebut. Apalagi pernah ada ijazah, Pak? Nanti enggak. Oke, ngomong toh, sekolah swasta mana? Sebutin aja. Magda Nusantara. Ya, apa? Oke. SMK Magda. Kita harus membayar itu 4,5 Oh, buat uang ujian dan uang study tour. Kemarin anak-anak dipersulit, anak-anak tidak bisa bayar saja, anak tidak ada belum bisa melunasin. Oke. Tapi kalau anak saya sudah saya lunasin. Oke. Memang ada temannya. Kemarin sampai kakaknya sampai pinjam ke sana sini. Oh. Buat ngelunasin. Untuk bayar studi tour pinjam duit dari mana? Pinjam sama saya. Dibayar ya. SMA, SMK Magda Nusantara. Buat SMK Magda Nusantara menghentikan kegiatan untuk studi tour. Misalkan orang tua. Kemarin banyak anak-anak, kalau ada saya ada videonya. Bahkan ada anak yatim di situ harus pulang nangis kurang 300.000. Harus ada yang kurang 50.000 harus dilunasin. Kemudian mari kita saksikan sekilas profil dari lembaga SMK Magda Nusantara berikut ini. Nah, yang akan saya soroti di sini adalah kok masih ada lembaga pendidikan yang berada di Jawa Barat namun melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat tersebut pastinya. Sebelum lanjut pada pembahasan soal anggaran studi tour yang tadi saya kemukakan, kita sedikit membahas tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi, bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang gebrakan kepemimpinannya ini
menjadi sorotan publik. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di wilayah-wilayah lain di luar kepemimpinannya ini ikut menyoroti karena keberanian dari beliau dalam bertindak tegas. Bahkan banyak yang iri dari wilayah-wilayah lain ini pengen dipimpin oleh sosok yang beraninya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, isu tentang studi tour ini sudah viral sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya sejak Kang Deddy Mulyadi ini mengeluarkan peraturan terkait pelarangan studi tour. Bahkan dalam salah satu situs berita saya membaca bahwa wacana pelarangan studi tour ini muncul kembali usai Seman 6 Depok ketahuan melanggar surat edaran gubernur tentang larangan studi tour keluar provinsi. Kendati demikian, rentetan kecelakaan bus studi tour tahun 2024 menjadi awal mula munculnya larangan ini. Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang baru dilantik pada Kamis, tepatnya pada tanggal 20 bulan 2 2025, ini langsung memecat Kepala Seman 6 Depok karena telah melanggar surat edaran Gubernur soal larangan studi tour keluar provinsi. Selain itu, sekolah disebut membebani siswa kurang lebih 3,5 juta hingga 5,5 juta demi mengikuti karya wisata studi tour. Nah, hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi. Ini disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Berdampingan dengan kasus ini, Deddy mengatakan pihaknya akan membenahi masalah-masalah serupa yang terjadi di sekolah lain. Beliau juga mengusulkan agar kegiatan studi tour dihentikan. Nggak usah deh studi tournya, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain. Ini kata Kang Deddy Mulyadi. Kendati demikian, jauh sebelum wacana tersebut, usulan pelarangan studi tour muncul setelah rentetan kecelakaan yang menimpa rombongan studi tour pada tahun 2024 silam. Berdasarkan arsip yang disimpan oleh salah satu situs berita, ada 3 rentetan kecelakaan bus studi tour yang menelan korban jiwa. Rentetan kecelakaan bus studi tour tahun 2004 ini yang pertama kecelakaan bus studi tour SMK di Ciater. Jadi bus rombongan studi tour pelajar SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut pada hari Sabtu 11 bulan 5 2024 yang sudah lewat. Ini di Ciater, Subang, Jawa Barat. Akibatnya ada 11 orang siswa dan guru meninggal dan belasan orang lainnya luka-luka. Diketahui kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 18.45 WIB. Peristiwa tersebut melibatkan 5 kendaraan, mulai bus Trans Putra Fajar bernomor polisi AD7524OG, mobil Daihatsu Veroza D1455 VCD, serta 3 motor. Saat itu bus sedang melaju dari arah selatan menuju utara. Berdasarkan laporan polisi, di TKP tidak ditemukan bekas pengereman. Namun yang ada hanyalah bekas gesekan antara bus dengan aspal. Kemudian sopir bus telah mengetahui kendaraan tersebut bermasalah dalam hal pengereman. Kemudian tragedi kecelakaan bus yang ditumpangi siswa studi tour ini terjadi atau menimpa oleh SMP di Jombang. Jadi bus rombongan studi tour pelajar SMP PGRI 1 Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto pada hari Selasa yang sudah lewat, yaitu tepatnya tanggal 21 bulan 5 2024 pada pukul 23.45. Akibatnya 2 orang meninggal dan belasan orang terluka. Bus yang berisi 51 orang yang sedang perjalanan pulang dari Yogyakarta menuju ke Malang itu menabrak truk yang melaju searah. Sopir bus mengaku microslip alias sempat tertidur sesaat
kala mengemudikan bus ketika sampai di KM 694 sampai 600 tol Jombang. Sopir mengemudikan bus itu sendirian tanpa sopir cadangan dan hanya ditemani seorang kernet yang tewas dalam kecelakaan ini. Namun menurut laporan polisi, sopir bus sempat istirahat di rest area KM 627 ruas tol Ngawi Kertosono. Nah, kemudian tragedi kecelakaan bus studi tour yang ketiga, yaitu bus studi tour MIN di Lampung. Jadi bus rombongan studi tour pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat mengalami kecelakaan masuk jurang di Kabupaten Tanggamus, Lampung pada hari Rabu, tepatnya tanggal 22 bulan 5 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. Akibatnya sebanyak 6 orang yang terluka termasuk sopir bus. Bus pariwisata bernopol AD 7719OK tersebut berisikan 41 penumpang. Ini termasuk sopir. Rombongan siswa diketahui hendak studi tour menuju Bandar Lampung. Kecelakaan ini disebabkan oleh gagal fungsi pengereman atau remblong dan mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat menikung dengan sempurna dan terperosok ke dalam jurang, dan terjadilah kecelakaan tunggal hingga masuk jurang. Jadi langkah Kang Deddy Mulyadi dalam membuat satu peraturan baru di mana melarang lembaga-lembaga pendidikan ini melakukan studi tour antar provinsi, ini menurut saya tepat, karena di samping menghabiskan banyak biaya juga rawan terjadi kecelakaan. Jadi apa yang disikapi oleh Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya sudah sangat tepat, mengingat lembaga-lembaga terkait ini seringkali membebani siswa dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal seharusnya biaya yang tidak sedikit itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Nah, karena itulah Kang Deddy membuat peraturan bahwa sebaiknya lembaga pendidikan ini tidak melakukan studi tour antar provinsi. Berarti kalau studi tour yang jaraknya dekat ini masih bisa dimaklumi. Namun peraturan Kang Deddy Mulyadi ini beda pandangan dengan salah satu menterinya Pak Prabowo, yang mana menteri tersebut membolehkan lembaga pendidikan melakukan studi tour. Jadi Menteri Mendikdasmen ini membolehkan lembaga pendidikan tetap melakukan studi tour, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu ada hal yang perlu diperhatikan saat melakukan studi tour. Dalam situs berita yang saya baca bahwa kegiatan karya wisata atau studi tour dilarang di beberapa daerah Indonesia, diantaranya yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat ini, dan Pontianak. Saat ditanya mengenai studi tour sekolah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti tak melarang kegiatannya. Namun ia mewanti-wanti sekolah untuk menjaga keamanan siswa hingga kendaraan jika akan melaksanakan studi tour. Studi tour itu sebenarnya kan bagian dari program sekolah yang memang dimaksudkan untuk mereka memiliki pengalaman dengan melakukan kunjungan ke berbagai institusi dan ke berbagai tempat. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen tersebut saat ditemui di gedung A Kemendikdasmen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat pada 24 bulan 3 2025 yang sudah lewat. Nah, hal-hal yang perlu dicermati menurut menteri tersebut yaitu jangan jadikan studi tour sebagai rutinitas. Jika sekolah tetap harus mengadakan studi tour, Pak Menteri mengimbau untuk memastikan tujuan dari kegiatannya. Menurut beliau, jangan sampai studi tour dijadikan sebuah rutinitas. Cuma karena ada tour, jadi tetap tour. Nah, kalau sekolah-sekolah akan menyelenggarakan studi tour, yang pertama harus dipastikan bahwa memang kegiatannya itu benar-benar
diperlukan. Jangan sampai studi tour itu hanya jadi kegiatan yang rutinitas saja, yang kaitan dengan pendidikannya itu tidak terlaksana, kata Pak Menteri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu perhatikan kondisi bus yang dipakai. Kata Menteri tersebut menegaskan kepada sekolah untuk ekstra teliti dalam memilih bus yang akan digunakan. Hal ini sangat penting karena mengingat banyaknya kasus kecelakaan siswa saat studi tour. Dalam menentukan mitra dalam studi tour, tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya, karena banyak kecelakaan terjadi itu karena mungkin sekolah itu tidak menyewa atau bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi transportasi yang berkualitas. Ini kata Pak Menteri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu guru harus selalu mengawasi siswa. Pak Menteri berpesan kepada para guru agar lebih memperhatikan siswa. Beliau mengatakan keamanan dan kenyamanan siswa selama berada di luar tetap perlu diprioritaskan. Ketika studi tour juga harus tetap dibimbing oleh guru-guru. Jangan kemudian murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari. Nah, jadi antara Pak KDM, Gubernur Jawa Barat, dan Bapak Menteri Mendisdakmen ini beda pandangan. Kalau Pak Menteri tetap membolehkan lembaga-lembaga pendidikan ini melakukan studi tour, tapi perlu berhati-hati, yaitu diantaranya transportasinya harus memadai, artinya jangan memilih transportasi yang asal-asalan. Kemudian guru harus selalu mengawasi muridnya selama kegiatan studi tour tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu jangan studi tour itu dijadikan rutinitas belaka. Artinya studi tour tetap boleh dilakukan sepanjang studi tour itu menunjang pendidikan itu sendiri, artinya ada kaitannya dengan belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau studi tour yang hanya berwisata ke tempat-tempat alam yang jalannya terjal dan culas, inilah yang menjadikan rawan terjadinya kecelakaan. Jadi ya terserah dari lembaga pendidikan itu sendiri, yang bisa membuat keputusan itu dari lembaga pendidikan itu sendiri, apakah akan tetap melakukan studi tour atau justru akan menghentikan kegiatan studi tour tersebut. Intinya harus tetap waspada dan selalu hati-hati agar kecelakaan ini tidak terulang-ulang terus, karena dari tahun ke tahun kegiatan studi tour ini justru banyak memakan korban, baik siswa itu sendiri ataupun guru-guru yang ikut di dalamnya ini justru meninggal karena kecelakaan. Nah, antara Pak Deddy Mulyadi dan Pak Menteri ini beda pandangan, ini ya sah-sah saja. Artinya Pak Menteri juga berpesan tetap boleh melakukan studi tour sepanjang berhati-hati dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan asal-asalan mengikuti atau melakukan studi tour tanpa tahu tujuan yang sebenarnya, yang penting berpariwisata. Karena yang selama ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, ya studi tour itu nggak beda jauh dengan rekreasi, artinya justru ke alam-alam terbuka yang di situ jalannya itu culas dan terjal. Nah, menurut pandangan saya bahwa studi tour itu bagus sepanjang misalnya ke tempat-tempat seperti pabrik dan teknologi-teknologi yang lain, sehingga siswa itu mendapat ilmu baru atau pelajaran baru, misalnya ke pabrik apa aja. Jadi di situ itu menimba ilmu, bukan hanya rekreasi lah intinya. Dari aduan salah satu siswa terkait sekolah SMK Magda Nusantara ini perlu menjadi warning atau perhatian untuk lembaga-lembaga pendidikan
yang lain, jangan sampai kalaupun melakukan studi tour, jangan sampai membuat anggaran yang membengkak sehingga para wali santri ini terbebani dengan biaya yang cukup mahal, karena tidak semua yang sekolah di situ itu orang mampu. Kalau orang mampu sih oke-oke saja, tapi kalau orang yang ekonominya tidak mampu, nah ini menjadi masalah baru. Demikian komentar saya terkait larangan studi tour oleh Gubernur Jawa Barat. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.